Berikutnya Pak Bambang Sudarmadi gitu ya. Pak Bambang, monggo Pak Bambang untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bambang dari mana? Dari Pasuruan ya Pak ya. Oke, monggo Pak Bambang. Terima kasih Pak Agung. Pertanyaan saya begini Pak Agung. Siap. Jadi memang kami sudah posisi di Brown, tapi memang ini belum bisa tumbuh daripada jaringan saya begitu Pak Agung. Ya. Nah ini yang saya tanyakan, selama ini kan kita bergabung di Live Good ini, memang kami motivasinya terhadap masalah kesehatan memang kebutuhan kita. Terus kemudian peluang-peluangnya kita sangat menyadari apa yang mendapatkan informasi yang dijelaskan oleh Live Good, memang kita sudah percaya diri. Tetapi memang masih ada gambaran selama ini kan bahwa kita bisa berkembang di Live Good ini, yang saya lihat kan tidak ada belanja begitu, tidak kewajiban belanja. Jadi ada semacam yang terlihat ini dari pengembangan jaringan, dari perputaran keuangan dari para anggota begitu Pak. Jadi itu aja. Jadi kalau Pak Sotik pernah menjelaskan sebenarnya payout-nya clear. Jadi tidak ada yang dirugikan dari pihak mana-mana saja. Tetapi untuk kami sebagai tambahan informasi, bagaimana sebenarnya kita bisa tumbuh berkembang di Live Good itu selain member aktif, tetapi termotivasi bahwa dari penjualan dan sebagainya itu bisa memberikan sebuah pendapatan yang lebih clear diterima untuk para calon-calon member kita begitu Pak. Biasanya kita menghadapi member baru itu, maksud kami untuk calon prospek itu biasanya kan dari mana kita bisa mendapatkan keuangan sementara kita tidak harus berjualan begitu Pak. Terima kasih Pak Agung, mungkin bisa disampaikan oleh dari leader-leader. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Pak Bowo mungkin menanggapi. Oke, terima kasih ya. Ini pertanyaan luar biasa sekali. Itu pertanyaan luar biasa Pak Agung, luar biasa. Ini yang banyak orang belum paham tentang bisnisnya. Jadi gini Bapak Ibu ya. Tadi sudah Pak Sodik paparkan bahwa kita harus bedakan dulu. Kita bedakan dulu multi level dengan e-commerce. Ya, yang sangat identik adalah di Live Good ini. Ya, di Live Good ini tidak seperti di multi level yang dimana di sana itu ada target. Pasti ada target jaringan, target omset ya. Yang kedua mungkin ada kewajiban minimal RO. Yang ketiga itu pasti ya, itu dibayang-bayangi sanksi kalau Bapak Ibu tidak bisa kena targetnya, tidak melakukan kewajiban. Ini ada sanksi berimbas sama peringkat lah, sama bonusnya lah, ya seperti itu. Itu yang sangat signifikan. Nah kemudian mungkin tadi saya tahu arahnya apakah ini money game. Kok nggak jelas aliran dana kemana seperti apa ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau di multi level, ribuan multi level yang ada di dunia, sampai di Indonesia pun, sumber income mereka, sumber bonus mereka, berapapun jumlah bonusnya, berapapun jenis bonusnya, itu mereka berasal dari omset produk, nggak ada lagi. Oleh karena itu, mereka di awal sebelum menggunakan produk, ditarget, kasih kewajiban RO, ya. Karena itu satu-satunya sumber income mereka untuk memberikan bonusnya kepada para member. Bapak Ibu, Live Good itu memiliki sumber omset yang besar. Pertama, kita kan memiliki 7 bonus nih, 7 jenis bonus ya, mohon dicatat teman-teman kalau misalnya nanti 7 jenis bonus. Yang pertama, ada namanya omset afiliasi. Dari mana? Yang $50 adalah itu omset afiliasi untuk membayar bonus sponsor yang 10 generasi. Tidak ada kaitannya sama omset produk. Oleh karena itu ketika saya tidak pernah beli produk misalnya, saya dapat bonus, iya, karena kita dibayar dari omset afiliasi yang $50 untuk bonus sponsor sampai 10 generasi. Satu, itu omset affiliate namanya. Yang kedua, ada namanya omset maintenance yang $10. Untuk bayar apa? Untuk membayar bonus metrik dan matchingnya. 81,5% tadi sudah Pak Sodik katakan itu untuk membayar itu. Jadi bonus metrik, bonus matching kita ada di $10 dari omset $10 itu Bapak Ibu. Nggak ada hubungannya sama omset produk. Mau nggak ngomset kayak nggak laku kayak nyungsep, Bapak Ibu tetap dibayar. Di MLM nggak ada, bergantung dari omset produk. Yang ketiga, ada namanya omset produk. Untuk bayar apa? Untuk bayar bonus retail, akuisisi dan influencer. Ya, itu omset produk untuk bayar retail, akuisisi, influencer. Yang keempat, ada namanya omset internasional untuk bayar 2% tersebut.
bonus pencapaian ketika Bapak Ibu mencapai peringkat diamond. Nah, teman-teman mungkin ya belum ini ya, ini informasi, jadi teman-teman harus paham ya, kita memiliki 4 omset besar. Oleh karena itu tanpa kita menjual produk pun, membeli produk pun, menggunakan produk, tetap kita dapat bonus yang ada 3. Tapi yang tidak membeli produk, yang tidak menggunakan produk, jangan harap dapat bonus dari omset produk tersebut. Nah, ini adalah hasil evaluasi. Liquid melihat bahwa, kan kalau di multi level gini, Pak, saya nggak suka bisnis ini karena mencari-cari orang. Ya sudah, lakukan pengembangan produknya, tawarkan produk kalau nggak suka tawar-tawarkan ini. Pak, saya nggak suka jualan, ya sudah pengembangan jaringan, itu solusi. Apa saya dijago dua-duanya, lakukan bonusnya lebih besar. Ini kan hasil kita melihat dari multi level itu kan banyak alasan. Saya nggak bisa cari orang, makanya saya nggak mau berbisnis seperti ini. Saya nggak bisa jualan, makanya saya nggak mau berbisnis seperti ini. Nah, Liquid memberikan solusi, memberikan solusinya. Jadi clear Bapak Ibu. Dari mana sumber income ini? Kok saya nggak jualan produk, nggak pakai produknya? Ya itu tadi, Bapak dapat bonus sponsor nggak jual produk, dibayar uangnya dari mana? Dari produk? Enggak. Makanya $50 itu 80%-nya dikembalikan kita untuk bayar bonus itu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Oh iya, yeah, betul. 7 bonus kita ini ada sumbernya masing-masing itu ya. Bisa menjawab ya? Bisa Terima kasih dipahami ya Pak? Ya, bisa Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang, keren. Yang penting Sama-sama, ini Pak teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih keren. Berikutnya yang standby Pak Said sama Pak Idam Kolik. Ya, silakan Pak Said. Habis itu Pak Idam Kolik ya Pak. Monggo silakan Pak Said. Ya, terima kasih Pak. Saya ada 2 hal yang mungkin perlu ditanggapi secara serius karena berkaitan dengan semangat kita memelihara untuk prospek dan prospek begini Pak. Saya sudah mengevaluasi selama kurang lebih 1 minggu ini ketika menjalankan bisnis ini, kurang lebih ada sudah sampai 25 orang Pak yang saya prospek itu. Dan yang baru closing itu baru 3 orang gitu Pak ya, dari 3 orang itu. Nah, sehingga saya mesti merubah segmen daripada orang yang saya prospek itu. Nah, pertanyaan mendasar saya adalah bagaimana teknik kita closing orang yang high class. Itu pertama Pak, high class. Kenapa? Karena meskipun tadi ada perdebatan persoalan yang mau, bagaimana kita memponis orang mau dan tidak ketika kita tidak pernah menawarkannya kan begitu. Nah, karena itu argumentasi saya ingin sampaikan bagaimana sejatinya kita mampu meng-closing orang-orang yang high class itu secara finansial mereka sudah punya. Yang kedua, pertanyaan saya adalah apakah kita mengawali ini Pak dari kedalaman dulu atau melebar? Nah, menurut hemat saya adalah ketika kita masih mengawali bisnis ini sudah main kelebar, itu kita akan ngos-ngosan Pak. Kenapa? Karena banyaknya deruh bisnis ini kan pembinaan gitu ya Pak ya. Meskipun tadi leader kita udah menyampaikan. Nah, mungkin menurut hemat saya adalah pada posisi yang aman kita goal dulu gitu ya, baru kita bermain pada kelebaran seperti itu. Ini saya kira sharing saja Pak. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said, pertanyaannya keren banget gitu ya. Nah, ini pertanyaan pertama, ini siapa ini mau pilih? Ini kan ada 2 pertanyaan. Pak Bowo mau pertanyaan pertama apa yang kedua nih Pak Bowo? Oke, saya mungkin yang menjawab yang kedua. Sharing saja yang pernah saya lewati Bapak Ibu ya. Saya meng-closing 24 orang. Di situ saya melihat 24 orang itu, saya tahu, saya lagi tuh ketika pertama masuk bisnis ini, memang kita alat masih terbatas ya, karena saya 2 bulan Liquid masuk ke Indonesia, saya baru join. Artinya saya sangat singkat sekali, maksudnya saya pendek jaraknya dengan 001 kita. Tapi kita masih belajar, masih berproses. Alat bantu masih Zoom saat itu. Dan saya tidak bisa mengandalkan, kalau karena kita punya impian yang kuat Bapak Ibu ya, kita harus maksimalkan potensi kita. Artinya gini, kita nggak bisa menunggu leader apa kita memberikan informasi, membina kita, nggak bisa. Karena impian saya terdesak dalam impian saya harus proaktif. Saya harus melengkapi informasi ini, informasi tentang Liquid melalui Google, YouTube. Kita perdalam, kalau kita bisa jauh lebih tahu daripada leader tidak, kenapa tidak? Jadi jangan menunggu, bisnis kita harus mengejar, ya harus mengejar. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya sponsori 24 orang? Tapi karena saya tahu strateginya, setiap kaki, jadi saya korbankan 8 member yang saya sponsori, saya berikan ke 8 jalur. 16 jalur yang saya sendiri sponsori, ya, itu pasti ada hukum Pareto. Alhamdulillah 50% yang masif. Jadi sekitar 8 sekarang jalur saya yang jalan. Karena saya sudah persiapan, ini tidak mungkin kita berperang itu
dengan pasukan kecil, nggak bisa. Kita pasti orang-orang punya pengalaman di mana setiap jalur itu ada kemungkinan rontok, berhenti apapun alasannya. Jadi nggak apa-apa, siapkan 8 yang masif. Yang itu nanti saya simpan saja dulu, ya. Lalu fokus di 3, karena kan syarat mutlak kita untuk naik peringkat itu kan 3. Tapi kita sudah punya tentara cadangan Bapak Ibu untuk membackup 3 ini. Kita cari dari 8 mana yang 3 di potensi untuk bisa berjalan cepat, ya. Tapi bukan berarti yang 5 kita tinggalkan. Lebih kita skala prioritas kepada 3, karena syarat mutlak untuk kita naik peringkat. Dan yang sisanya tetap kita berproses, tapi artinya skala prioritas waktu yang kita keluarkan, yang kita luangkan konsen di 3, ya. Kenapa? Supaya tercipta kedalaman. Masa melebar sudah ada nih, kan Bapak Ibu ya, untuk menjadi contohnya platinum lah. Kita kan ada berbagai macam alternatif. Bapak bisa dengan 3 gold, Bapak jadi platinum, bisa. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa dengan 2 platinum, bisa. Tapi Bapak Ibu harus punya set volume lebih dari 3 jalur, bisa. Ya, dengan 2 platinum. Bapak bisa dengan cara punya 5 jalur, bisa. Dengan apa? Tidak ada platinum, bisa. Nah, teman-teman coba deh pelajari BDF atau jenjang karir. Untuk mendapatkan jenjang karir itu ada berbagai macam alternatif ketika Bapak terbatas kemampuannya untuk membina 3 tidak bisa. Itulah kerennya Live Good, memberikan alternatif ke Bapak bisa mendapatkan peringkat yang Bapak inginkan dengan banyak alternatif. Bapak Ibu di Crown Diamond tuh nggak butuh 5 platinum, punya 5 jalur, semasa 1 jalur 10.000 orang Bapak jadi Crown Diamond. Jadi kenapa gini Bapak Ibu ya? Kita harus pahami bisnis ini apapun sedetail-detail mungkin, tentang profile company, tentang marketing plan, ya tentang apa itu kita, Pak Bo, kan kalau presentasi saya nggak perlu jelaskan banyak-banyak. Iya memang gitu loh. Tapi kalau Bapak bisa maksimalkan, Bapak Ibu bisa maksimal, kita memberikan informasi lengkap, mereka akan termotivasi. Ya, ketika Bapak yang perhatikan 3 ini bisa mencapai, Bapak bisa mencapai goal saja. Ini sudah silver, mereka sudah punya, bisa dikatakan mereka bisa membimbing orang. Membimbing 3 bronze itu, artinya mereka sudah bisa dikatakan leader kecil seperti itu. Jadi Bapak Ibu, semuanya ketika kita berproses fluktuatif itu pasti ada perusahaan konvensional kayak bisnis network kayak gitu, pasti kan ini bisnis manusia apalagi ya, yang kita tidak tahu kendala mereka di mana. Oleh karena itu kita jalin komunikasi ya, jadi kita tahu kendala mereka ketika mereka kok down lambat, jalin komunikasi di mana permasalahannya ya, seperti itu. Jadi teman-teman, itu saya melihat di peringkat ya, jenjang karir ya, itu banyak pilihan loh untuk menaik peringkat. Ada kok silver dengan 11 orang, nggak harus 20. Lagi itu dari daerah mana yang anak muda ya, 2 hari jadi silver, hanya punya 11 Bapak Ibu. Ada yang bisa closingin langsung 20 orang jadi silver, ya bisa, itu alternatif. Ada yang original atau orang yang organik, proses bertahap, punya 3 bronze dan 20 member jaringan yang aktif, Bapak jadi silver. Jadi nggak semata-mata untuk naik setiap peringkat harus 3 peringkat. Enggak gitu. Live Good memberikan kemudahan Bapak Ibu. Nah, konsentrasi di 3, perkuat mereka supaya berlapis dalam kedalaman. Kalau kita sudah mensponsor orang lebih dari 3, karena kita butuh tentara cadangan. Kalau kita perang itu butuh tentara cadangan. Tapi sekuat apapun tentara ini, kalau tidak berkali dengan senjata, dengan peluru, senjata itu ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Menguasai informasi tentang Live Good secara maksimal. Walaupun mungkin ketika presentasi tidak kita utarakan. Kenapa kalau kita bisa maksimal informasi ini kita dapatkan, kenapa harus dicuekin? Di sini nggak cuma closing Bapak Ibu. Kita kan ingin bisnis kita kuat ke depannya. Closing bisa kok cepat, kalau kita mau buang-buang aja bisa. Pak, pokoknya percaya aja, sini bisnis gila pokoknya. Ini keren, dapat tulisan ratusan juta, ini udah ada orangnya terbukti. Tidak dibekali ke pengetahuan, dia hanya closing saja. Seperti yang Pak Sodik tadi katakan. Bisa Pak, bisa sekali. Tapi apakah dia punya kemampuan mengetahui tentang Live Good semaksimal mungkin? Itu tugas kita. Dan donen harus proaktif juga, nggak bisa. Jadi jangan sampai kita so tahu, atau misalnya kita menggurui ya, jangan sampai itu terjadi ya. Kita kerjasama lah, kolaborasi lah. Ya, yang penting sama-sama mau saling menghargai.
untuk menerima, nggak ada ego. Wah, dulu saya leader besar ya kan. Terus kamu siapa? Jadi apa yang saya malas belajar sama kamu. Nggak gitu Bapak Ibu. Kalau kita masuk sebuah perusahaan, kita tuh nol. Sekalipun kita jenderal kayak pengusaha besar, kita nol. Kita harus merendahkan diri, merendahkan hati, mengosongkan pikiran. Kita mau belajar dengan siapapun. Yang kita carikan ilmunya, bukan orangnya. Ya. Jadi teman-teman, kalau menurut saya, satu, pastikan jaringan Bapak Ibu memiliki impian yang kuat, nggak sekedar kata motivasi. Itu benar-benar terlibat dari kehidupannya dia. Artinya benar-benar dia punya masalah yang diselesaikan. Kalau tidak punya masalah, nanti saya masuk ke sesi ke pertanyaan Pak Sodik ya tentang mau bisa meng-closing orang yang high class ya. Nanti itu biar Pak Sodik bagian teman-teman. Jadi kalau Bapak Ibu bisa memaksimalkan, kenapa harus membatasi? Ya, tentu pasti ada prosesnya, dan kita selalu saya katakan ini adalah bisnis komunikasi, seni berkomunikasi, ya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Gung. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Bowo. Berikutnya Pak Sodik, monggo Pak Sodik. Siap Mas Agung. Bagaimana kita untuk meng-closing yang high class? Nah ini saya cocok, tapi memang ada tantangan. Ya, tantangannya apa? Kalau diri kita nggak kuat mental, ya memang kita nggak akan mampu. Itu. Nah, kalau saya meng-closing orang-orang yang high class, itu selalu saya temui dulu. Yang artinya apa? Oh, orangnya ini benar-benar sudah punya suatu perusahaan, sudah mempunyai sebuah usaha yang mapan dan lain sebagainya. Nah, saya sampaikan tentang Labgood ini. Apa kehebatannya Labgood itu apa? Jadi itu yang harus saya sampaikan. Nah, kalau beliaunya ini, kalau masalah uang memang tidak ada masalah. Nah, justru itu saya sampaikan kepada beliau yang high class. Nah, ini Bapak Ibu, ada peluang usaha yang sangat luar biasa. Yang tidak perlu Bapak Ibu kerjakan, tetapi bisa bertumbuh, berkembang lebih dari 200 negara. Dan ini bisa untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, maka disitulah kita bagaimana untuk meramu rumusnya kepada teman-teman yang notabene yang high class itu. Kebanyakan manusia itu sukanya harus disanjung dulu. Entah itu miskin ataupun kaya, sama semuanya. Dalam menghadapi seseorang atau dalam segi pergaulan sama. Yang artinya apa? Bagaimana diri kita untuk bisa menyampaikan ini harus klik dulu. Karena apa? Tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Nah, maka bagaimana diri kita ini bisa benar-benar diterima oleh orang-orang yang high class. Nah, kita harus menyampaikan ini adalah sebuah usaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, karena apa? Orang high class itu sudah butuh duit. Tetapi bagaimana yang beliau inginkan agar nantinya tetap berpenghasilan karena nilainya sudah kuadran kanan. Nah, mayoritas yang di kuadran kiri kan kerja baru dapat duit. Nah, kalau yang high class berarti kan bagaimana uang yang bekerja untuk dirinya. Nah, justru itu yang cocok. Ini kita membuat sebuah perusahaan hanya cukup 850, kita sudah membuat sebuah perusahaan kelas dunia nomor 1 dan peringkatnya itu sudah bertumbuh berkembang lebih dari 200 negara. Semua sistem sudah otomatis dan websitenya kelasnya ya juga luar biasa. Produknya premium, tidak kita harus stok produk, harus kirim produk dan lain sebagainya. Dan itulah banyak kelebihan yang ada di Labgood ini, mau kita tawarkan orang yang di bawah maupun sampai ke atas sudah pas dan cocok ini Bapak Ibu. Nah, maka tidak usah ragu, karena apa? Labgood ini benar-benar layak untuk kita sampaikan kepada siapapun. Bahkan Bapak Presiden pun cocok ini untuk Labgood. Bukan kok hanya untuk disuruh menjalankan, enggak, tetapi cocok dengan produknya juga. Karena apa? Tidak ada satu orang pun yang ingin hidupnya sakit-sakitan. Mungkin orang bisa beli obat, tapi nggak bisa beli kesehatan. Orang bisa beli jam tangan, tapi nggak bisa untuk membeli waktu. Nah, maka disitulah diri kita bagaimana bisa benar-benar memberikan yang terbaik untuk sesama. Ini yang keren. Nah, maka di high class itu orang-orang yang bagaimana untuk mengarah ke orang-orang yang high class. Nah, disitulah kita nantinya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, perbedaannya apa? Kalau diri kita mau membuat seperti yang saya sampaikan tadi, mau bikin pabrik, modalnya lo besar. Bikin PT-nya saja 6.500.000, belum ngurus ini itu NPWP dan lain sebagainya, belum lagi nantinya kita cari jasa maklun.
Belum lagi nantinya kita untuk membangun websitenya, bikin websitenya. Ya kalau IT-nya itu jelas, kalau nggak jelas, meskipun jelas nantinya setengah perjalanan ya juga error. Belum lagi nantinya tambah lagi Mas forecast-nya dan lain sebagainya seperti itu. Belum lagi kena hambatan yang banyak, leader-leader mengundang para founder atau leader yang datang hanya omong kosong tok. Artinya wiri warak saja dan lain sebagainya. Dan itu perlu banyak uang. Nah maka di LabGood tidak butuh itu. Kita sudah tinggal naik dan otomatis sampai tempat tujuan. Dan LabGood ini paket komplit menurut saya. Dan ini sangat cocok. Kenapa sangat cocok? Baik orang yang nggak punya ijazah sekalipun, baik orang yang nggak bisa ngomong sekalipun, bisu sekalipun, bisa di LabGood. Ini loh yang cocok. Makanya LabGood itu boleh dikatakan benar-benar kemarin itu Yai Nur itu mengatakan ini LabGood itu rahmatan lil alamin. Jadi untuk semua orang. Dan sebuah usahanya, sistemnya, yaitu ta'awanu ala birri, gotong royong, tolong menolong, tidak ada yang dirugikan. Dan produknya itu ada dua macam, produk digital dan produk fisik. Nah produk fisiknya seperti ini. Nah ini kalau diri kita mau membeli, monggo langsung. Bagi teman-teman yang ingin langsung beli produk, ya gabung, beli tokonya $50 dan beli produknya paket internasional langsung $100. Itu paket internasional gratis ongkir seluruh dunia. Duh keren banget ini, keren pakai banget katanya Bang Ardi Say. Nah maka disitulah LabGood ini memberikan suatu jawaban, jembatan, solusi mudah, solusi murah, solusi bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan yang melimpah ruah. Maka saya juga menyampaikan LabGood solusi sehat tanpa obat, solusi sukses tanpa banyak protes. Kenapa kok tidak harus banyak protes? Karena sistemnya sudah diatur sedemikian rupa dan perusahaan sudah membikinkan sebuah promosi-promosi, bahkan CEO-nya, ownernya, ya, pemiliknya berani untuk selalu tampil dan memberikan suatu wawasan yang sangat luar biasa. Yang kerennya lagi, bagaimana diri kita bisa mendapatkan omset global dunia 2% dan CEO-nya juga menyampaikan nantinya kalau sudah genap 5 juta member kita akan dikasih $10.000 minimal. Duh, ini loh yang keren. Makanya kenapa saya mati-matian menjalankan di LabGood, tidak ada yang di lain, karena LabGood adalah masa depan saya di sisa umur saya yang saat ini sudah 55 tahun. Mau cari pekerjaan di mana yang bisa berpenghasilan setiap bulan puluhan juta, ratusan juta, bahkan orang yang duduk di kursi roda seperti Tim Miller setiap bulannya 1,2 miliar, say. Itu loh, ayo kita pikir. Nah kalau kita yang gagah, ganteng, cantik, yang kaya dan yang punya banyak pengetahuan sampai nggak bisa, nah ini ada sesuatu yang salah. Nah maka di situ tidak perlu panjang lebar, sebenarnya semuanya ada jawabannya, ada pada diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Sodik. Jawabannya keren ya. Sebenarnya lebih ke cari yang sebenarnya kebutuhan sama kemauan. Dia itu butuh nggak? Create kebutuhannya kedua, dia mau apa enggak gitu. Kita yang ini kalau dia nggak mau, selesai sudah, seperti dia bilang. Dia punya create kebutuhan yang kedua, mau apa enggak. Kalau nggak mau cari yang lain, prinsipnya nggak harus high class gitu, tapi cari yang butuh dan yang mau gitu ya. Berikutnya Pak Idam Kolik sama Pak Amin Lumajang. Pak Idam Kolik, monggo silahkan. Assalamualaikum para leader. Saya punya unek-unek yang perlu saya tanyakan. Umpamanya saya kan sudah gabung, terus contoh saya sudah ada minimal 2 orang A dan si B, ya kan? Setelah itu Pak, katakanlah di bawahnya si A dan si B ini, bawah saya ini ada 20 orang. Tetapi ternyata si A dan si B ini beku akunnya, tidak aktif, orangnya tidak aktif. Katakanlah mungkin dia tidak paham tentang gimana caranya untuk mengerjakan LabGood. Nah, 20 orang ini kan berpotensi menjadi 40 orang. 40 orang potensi jadi banyak nantinya. Dan apakah
saya masih mendapatkan bonus setiap ada penambahan jaringan di bawah saya. Sedangkan A dan B ini persis di bawah saya orangnya tidak aktif. Yang kedua Pak, yang dinamakan jaringan rontok itu jaringan yang seperti apa? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Idam. Pertanyaan pertama sama kedua sepertinya mirip gitu. Monggo Pak Bowo untuk menjawabnya. Iya Pak, Bapak punya A, B sponsor langsung. AB tidak aktif atau ke freeze atau beku. Bapak masih dapat bonus metriknya Pak dari jaringan. Karena posisi AB ini akan terjun bebas ke bawah. Bukan hilang, tapi terjun bebas ke bawah dan yang di bawahnya itu naik ke atas. Ya itu pernah ada videonya dari bunda siapa. Jadi ketika Bapak sponsori A, lalu A sponsori B. Ya, ketika A tidak membayar, B akan naik ke atas. A-nya di bawah. Posisinya terbalik. Bapak ketika mereka berkembang, Bapak masih berhak atas bonus metriknya. Kalau bonus matching kan bonus orang yang Bapak sponsori. Bonus metriknya orang yang Bapak sponsori. Ya Pak. Ya, A-nya menang wae, B-nya juga kemana tahu ya. Yang pasti Bapak masih dapat bonus metrik. Bisnis kita ini Pak, ini sebenarnya bisnis yang luar biasa sekali yang tidak ada kompetitornya. Saya berani katakan itu. Ya, kalau saya ketika saya presentasi, ketika prospek kadang-kadang kita kalau menjelaskan A sampai Z kadang-kadang kan orang ngebully. Ya kita dengan bahasa sederhana saja ya. Ya sudah. Di sini yang penting pertama dia punya mimpi. Yang kedua dia mau belajar. Harus pahami. Kalau kita tidak mau belajar, tidak menjalankan di sini tanpa pengetahuan juga akan jalan. Ya, tapi Bapak masih dapat bonus metrik ketika ada. Jadi percayalah Pak, kita jangan harus mengandalkan dua. Kalau dua juga Bapak tidak bisa naik peringkat kecuali bronze. Karena hanya punya 2 jalur. Ya, Bapak stagnan di bronze. Oleh karena itu Bapak tadi, karena syarat untuk naik peringkat silver aja punya 3 jalur, ke gold punya 3 jalur, begitu juga platinum dan diamond itu punya 3 jalur. Jadi kalau Bapak punya AB saja, Bapak stagnan di sana. Bonusnya tidak sebesar yang Bapak inginkan, ya. Bonus metrik Bapak dapat. Itu sih Pak. Ya, bisa dipahami Pak. Ya paham, terima kasih Pak. Yang kedua apa tadi? Apa itu ini rontok? Kemungkinan pertanyaan simpel banget. Oh, rontok. Jaringan Ya, Pak. rontok. Gini Pak. Kerontokan mereka karena itu di awal saya katakan impian tuh harus ada, alasan kuat itu ada, mereka mau bergabung di bisnis ini. Gini, tadi Pak Sodik bilang kalau misalnya kalau orang-orang yang sudah kaya gimana gitu kan, tapi alangkah indahnya kalau mereka mau berbagi. Kalau secara finansial tidak sudah mumpuni, sudah punya kemampuan, ya artinya bisa ada ciptakan mimpian dari mereka, tapi kita nggak bisa paksakan ya. Nah kemudian jadi pertama ada impian. Impian itu hal yang urgensi sifatnya, yang benar-benar harus diwujudkan. Ibaratnya kalau kita malam-malam anak kita tiba-tiba kolab, kita suka tidak suka panggil ambulan, nggak punya duit pun ngutang-ngutang. Ibarat sifatnya urgensi gitu ya Pak. Jadi kalau sekedar ikut-ikutan benar sangat saya katakan pasti berat. Pertama impian yang jelas. Yang kemudian harus segera memahami bisnis dengan maksimal. Sampai dia tahu, oh konsepnya bisnis seperti ini ya. Wah ini luar biasa, ini bisa jadi kendaraan kita untuk mendapatkan impian kita. Ya, kenapa? Kalau kita sudah mengetahui semua informasi tentang bisnis ini, akhirnya kita kan percaya nih Pak. Ya, kita harus percaya. Untuk mendapatkan kepercayaan itu, Bapak bisa cari tahu dari leadernya, dari informasi lain, dari Google, dari YouTube. Akhirnya kita bisa percaya. Kalau Bapak sendiri tidak percaya dengan bisnis ini, dengan perusahaan ini, dengan leadernya, nggak akan jalan juga. Ya harus percaya. Ya, di sini saya anggap aja saya di kemarin itu saya sempat melakukan ini. Yang saya presentasikan orang yang terbatas kemampuan untuk menyerap misalnya. Tadi Pak Sodik juga bilang bahwa di sini tuh nggak perlu pintar. Asal tahu 50.000 warnanya biru, 100.000 merah itu cukup Pak. Karena di otak kita kebanyakan ada uang. Ya, jadi impian memahami secara maksimal biar kita percaya, lalu berani punya karakter berani. Atau gini, kan kita mau jadi pengusaha nih Pak. Yang pengusaha adalah orang-orang yang punya mental baja. Jatuh bangun itu hal yang biasa. Jadi kalau nggak punya mental pengusaha, jatuh sebentar saja sudah down, modal 850.000 ditakuti, 10.000 dihindari gitu, khawatir, itu dia belum memiliki mental pengusaha. Contoh, saya punya istri, saya ceritanya misalnya mau bantu saya. Mas, boleh nggak aku bantu kamu untuk mendapat pemasukan? Saya mau jualan dong nasi uduk. Berapa modalnya, Dek? 1 juta. Ya sudah, 4 hari collab. Terus kita marah-marah isi kita. Terus kita ngedon. Itu belum punya mental pengusaha. Kita sering jatuh bangun Pak dengan jutaan bahkan puluhan juta. Toh biasa saja. Sudah terbentuk mental kita. Dan
kita pastikan mereka itu nggak takut dengan 850.000 loh. Apa yang dikhawatirkan? Tadi sudah percaya sama perusahaannya ya. Kalau mereka sudah punya keberanian, tidak jadikan masalah, itu hal yang biasa jatuh bangun. Lalu lakukan dengan action, konsisten ya. Benar-benar jadi mereka bergabung di Live Good itu punya impian yang dia yakin bahwa saya akan selesaikan masalah saya. Anak saya tahun depan lulus sekolah, mau sekolah kedokteran, pendaftarannya ratusan juta. Saya harus bantu anak saya. Yakin di sini bisa jadi kendaraan. Jadi kalau tidak ada keyakinan ya, tidak percaya sama perusahaannya dan tidak mau memahami bisnisnya, ini nggak akan kemana-mana, Pak. Ya, kalau kita nggak ada tujuan, Bapak punya kendaraan Pajero keren apapun, Bapak nggak ada tujuan, itu mobil di garasi aja, Pak, nggak akan keluar pintu gerbang. Jadi nggak jelas kita akan gimana kan? Harus punya impian, harus punya tujuan. Gitu. Kalau Bapak nggak punya pengetahuan, Bapak naik mobil Pajero nabrak pasti karena nggak tahu cara menggunakannya. Itulah ilmu pengetahuan. Percaya bahwa mobil itu, Pak Pajero ini kita atributnya itu komplit, safety-nya sangat luar biasa. Percaya, Bapak merasa nyaman nanti mengendarainya. Ya. Terus Bapak juga harus berani. Pajero ini mobil sport, berani terobos rawa, terobos tanjakan apapun lah, off-road lah bisa. Bapak harus percaya bahwa kendaraan ini bisa mengantarkan Bapak sampai tujuan. Kampung Bapak melewatin bebatuan yang jalan nggak bagus, Bapak percaya, ya. Nah, kita harus menemukan orang itu, Pak. Lalu lakukan action, konsisten saja. Cukup konsisten lakukan, karena Bapak sudah dibekali impiannya, sudah dibagi kepercayaannya, sudah dibekali pengetahuannya. Bapak yakin, Bapak berani, pasti sampai, Pak. Untuk mendapatkan orang ini bisa Bapak ada dua. Bapak bisa temukan atau Bapak bisa membentuk. Syukur-syukur Bapak ketemu leader yang sudah punya pengalaman. Kalau nggak bisa kita bantu bentuk, Pak. Memang bentuk ini tidak mudah, tapi yakin orang itu bisa berubah kapanpun. Yang namanya rontok nggak ada, Pak. Orang yang rontok yang berhentu karena dia tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap. Mereka tidak memiliki yang tadi saya sebutkan 5 poin impian. Dia harus belajar pahami, harus percaya, dia harus berani dan dia harus action. Kalau itu nggak ada, nggak akan jalan di bisnis ini. Sekeren apapun, sebesar apapun usaha ini, mereka nggak percaya, nggak akan jalan, mandek. Ya, tugas kita lah kalau kita pengen punya tim kita seperti itu, ya kita tunjukkan, kita contohkan kepada mereka kita punya hal itu semua, ya bisa dipahami ya Pak. Jadi kata rontok itu adalah ketika hanya mereka tidak bayar $10, nggak paham $10 itu kemana, dan mereka nggak mau cari tahu, akhirnya berasumsi sendiri. Wah, saya serahkan ke setoran doang nih, ke perusahaan. Tanya tuh Pak Sodik, kemana $10? Karena yang di sini aktif, dikatakan aktif adalah orangnya membayar $10 itu, Pak. Itu. Ya, mudah-mudahan saya menjawab. Kembali ke Pak Agung, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Bowo. Pak Amin Lumajang, silakan pertanyaan. Ini beliau pertanyaan terakhir. Monggo silakan Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kalau tentang sistem, insya Allah sudah paham dengan sistem bonus. Ini yang mungkin membantu juga member-member yang baru ya. Bagaimana hukumnya bisnis sistem Live Good ini menurut agama Islam? Cukup itu aja pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Amin. Monggo, ahlinya nih Pak, Mbak Sodik nih ahlinya nih. Monggo silakan Mbak Sodik. Ya, terima kasih Bang Amir. Yang dimaksud tadi tentang hal dengan agama Islam, yang itu sistemnya. Itu ya Mas Agung. Betul, syar'i intinya. Ya, syar'i. Jadi yang jelas menurut saya itu, kalau menurut saya pribadi, dikarenakan apa? Sistem yang ada di Live Good itu kan ada 2 produk. Satu, produk digital. Eranya kan sekarang ini kan digital. Nah, era digital sama dengan diri kita ini kan membeli sebuah toko online. Nah, ini memang tidak ada fisiknya. Ya, tidak ada fisiknya yang tidak berbentuk seperti pada umumnya. Nah, maka di Live Good ini perlu juga kita ketahui, memang tidak ada fisiknya, sama seperti uang ini. Uang ini kalau dikatakan nilainya uang, itu kan berbentuk seperti ini. Ini fisiknya. Tetapi coba, kalau saya transfer ke tempatnya Bang Amir, itu menggunakan SMS banking, internet banking. Nah, itu kan juga bisa diakui sebagai saya sudah membayar. Artinya kan seperti itu. Nah, sama juga
dalam suatu usaha ini kita mengikuti bukan lagi zamannya di zaman agraria harus atau zaman dahulu tukar menukar, barter dan lain sebagainya hingga akhirnya dan lain sebagainya. Nah, saat ini perubahan zaman kan terus bertumbuh dan berkembang. Nah, maka kita harus mengikuti eranya. Nah, kalau berkaitan dengan agama Islam yang ada di Indonesia, ini kalau di seluruh dunia pun sama. Maka dengan teknologi yang saat ini yang sangat luar biasa seperti Amazon, Alibaba, Costco, Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia, dan lain sebagainya, semuanya sudah digitalisasi. Nah, disitulah Labgood ini melihat sebuah situasi kondisi yang benar-benar setelah pasca pandemik hingga akhirnya itu pun bagaimana dengan produk kesehatan yang sangat luar biasa itu sangat dibutuhkan orang yang tadi sudah saya sampaikan, orang bisa beli obat tapi nggak mungkin bisa beli kesehatan. Nah, maka di situ visi misi dari perusahaan ini bagaimana membantu banyak orang agar selalu sehat dan selalu terjaga kesehatan kita tanpa mengeluarkan banyak uang. Perlu diketahui Bapak Ibu, di sini memang bukan seperti halnya money game yang tidak jelas. Ini benar-benar sebuah perusahaan toko online yang jelas, ada produknya. Nah, maka dengan nilai $50, $50 itu kan untuk membeli toko online. Nah, toko online yang kita dapatkan ada 3 website, jadi jelas. Ini yang dinamakan produk pertama, produk digital. 3 website. Website yang pertama tentang company profil perusahaan, yang kedua tentang e-commerce atau perdagangan secara online atau marketplace. Yang ketiga adalah afiliasi atau agar bagaimana diri kita bisa berpenghasilan dolar Amerika tanpa harus meninggalkan keluarga kita tercinta. Dan kira-kira dengan kita membeli tokonya dulu, membeli hak lisensinya, beli franchise-nya dulu, berarti diri kita sudah bisa mengembangkan karena di dalam franchise tersebut, toko tersebut sudah tersedia semua apa yang kita inginkan tentang suplemen kesehatan dan semuanya ini herbal 100%. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, dan ini sudah uji laboratoriumnya lengkap, sertifikatnya juga jelas, dan ini berbahan baku dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Maka dalam kategori kalau tumbuh-tumbuhan sama buah-buahan, berarti kira-kira kategori dalam agama halal apa haram. Kalau misalnya kita buat untuk konsumsi, kita konsumsi. Dan itu juga bisa menjadi satu halal. Nah, kalau itu sudah diberikan halal, berarti kita nggak perlu ragu lagi. Nah, itu yang dinamakan syar'inya tadi. Nah, maka saya memberitahukan, karena apa? Segala sesuatu itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Wibowo tadi. Keyakinan pada diri kita harus banyak belajar bagaimana produknya paling penting. Ini benar-benar ada sebuah campuran-campuran yang mengharamkan atau tidak dan lain sebagainya. Nah, terus tentang sistemnya juga demikian. Dari nilai $50 itu terbagi ada 2. Yang $40 untuk membeli hak lisensi franchise-nya atau toko online-nya sekali seumur hidup sampai ahli waris. Dan yang $10 itu untuk dana kesejahteraan bersama, untuk dana kesejahteraan kita bersama. Lah, maka disitulah teman-teman, saudaraku semuanya, yang $10 ini loh sebenarnya nyawanya, jantungnya, urat nadinya. Kalau teman-teman misal kata untuk membeli toko online-nya atau lisensi franchise-nya Labgood gampang, 850 terbagi 2 atau $40 itu 680.000. Yang 170 kan digunakan untuk dana kesejahteraan bersama. Dan itu sudah seringkali saya sampaikan kepada saudaraku semuanya. Kita bukan membeli kucing dalam karung. Kita bukan membeli sebuah usaha yang tidak jelas. Kita bukan membeli sebuah peluang-peluang usaha yang bisa kita wariskan ini yang tidak jelas. Maka Labgood ini benar-benar 1000%. Ini jangka panjang dan bisa diwariskan dan sangat luar biasa, bisa membantu banyak orang Bapak Ibu. Nah, maka dengan nilai yang seperti itu, ta'awanu ala birri bahasanya dalam agama kita atau bahasa Arabnya. Pak Agung boleh saya tambahkan sedikit? Oke, luar biasa. Monggo silakan Pak Bowo. Teman-teman ya, ini mungkin belum banyak yang tahu, terutama jaringan kami. Kami punya upline namanya Ustadz Sulaiman Setiaji. Beliau adalah Ustadz Salaf. Beliau adalah aktivis anti riba Indonesia. Beliau adalah orang yang anti MLM, ya. Beliau adalah upline kita. Ini mungkin banyak teman belum tahu ya.
Dan beliau telah membedah ini dengan 4 ustadz salaf mengenai Live-Good. Yang pertama, hasil dari pembedahan itu, Live-Good tidak ada ribanya. Yang kedua, Live-Good tidak ada gorornya. Yang ketiga, Live-Good tidak ada maisirnya yang sifatnya judi. Keempat, Live-Good tidak ada jahalanya. Kelima, Live-Good tidak ada fasidnya. Keenam, Live-Good tidak ada dorornya, batilnya. Ini sudah dibedah. Mungkin teman-teman belum mendapat informasi itu ya. Itu upline kita semua. Beliau aktivis anti riba Indonesia. Beliau orang anti multi level. Ya, itulah ya kenapa saya pribadi saya yakin teman-teman bisa nanti ketemu beliau. Mungkin suatu hari bisa diundang. Ya, mungkin teman-teman belum tahu orang tersebut ya. Dia luar biasa sekali. Dan itu upline saya. Ya, upline saya juga. Ya, mungkin beliau belum pernah tampil. Oke, itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Bowo. Mungkin 3 menit masing-masing mungkin memberikan closing statement ya, Pak Ahmad Shodiq sama Pak Bowo gitu. 3 menit aja Pak, karena waktu sudah lewat ya. Terima kasih Pak Shodiq, monggo duluan nih, yang senior duluan nih. Monggo silakan Pak Shodiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur kepada saudaraku semuanya, terutama kepada SGR Academy yang telah memberikan sebuah wadah untuk kita bisa belajar bersama. Tanpa adanya SGR Academy, tanpa adanya bimbingan dari seorang dokter yang sangat humble, seorang dokter yang sangat rendah hati, seorang dokter yang sangat luar biasa, seorang dokter yang sangat cerdas, dan seorang dokter yang mau membantu banyak orang dan mau untuk memberikan sebuah ilmunya yang sangat luar biasa tanpa diminta bayaran. Sekalipun juga mau, beliau juga ada selalu standby juga setiap acara Zoom dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kesibukan beliau juga selalu memikirkan bagaimana teman-teman kita yang berada di Indonesia semoga semuanya paham arti sebuah kehidupan yang nantinya agar lebih baik demi keluarga kita tercinta. Dengan hanya 850 kita bisa memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita tercinta, itu yang sangat luar biasa lah. Maka saya sangat bersyukur dengan adanya Live-Good, saya sangat bersyukur dengan adanya SGR Academy, sehingga saya yang tidak punya ijazah dan saya sebagai seorang buruh tani bisa bersama dengan teman-teman yang sangat luar biasa, yang pendidikannya sangat tinggi dan mempunyai jabatan yang layak dan kehidupan yang baik semuanya, dan hingga akhirnya saya bisa bersama saudaraku semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih jika ada silap kata yang saya kurang berkenan atau yang saya lakukan yang kurang sopan, saya mohon maaf lahir batin, dan semuanya saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Luar biasa, terima kasih Pak Shodiq yang keren. Berikutnya Pak Bowo, 3 menit monggo Pak Bowo. Teman-teman ya, simpel saja, saya teman-teman percaya bahwa bisnis perusahaan kita bisa dipercaya. Kita harus memiliki impian, tadi saya katakan ya. Poinnya ada gini teman, saya berani mengatakan entah teman sepakat tidak ada sepakat, Live-Good adalah mesin uang. Tinggal Bapak cari tahu cara menggunakannya, cara mengoperasikannya. Bapak Ibu akan kaya raya di sini. Ya, saya simpel saja. Live-Good adalah mesin uang selama Bapak Ibu mau mencari tahu cara mengoperasikannya. Itu aja, percaya karena saya sudah membuktikan. Saya nggak ribet-ribet ya, tapi saya percaya ini mesin uang buat saya. Itu aja, mudah-mudahan jadi semangat kita, inspirasi kita bahwa Live-Good sekali lagi saya katakan adalah mesin uang. Tinggal Bapak Ibu cari tahu cara menggunakannya atau mengoperasikannya. Terima kasih Pak Sugeng. Oke, keren. Terima kasih Pak Bowo, luar biasa, dahsyat, keren. Jadilah pribadi yang take action, jadilah pribadi yang mau melakukan teman-teman, jadilah pribadi yang pemain, bukan hanya penonton saja. Gitu ya, sukses buat kita semua teman-teman.